Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan wa waffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Mana sambungannya? Sabilal muhtadin. Syahdan harus mandi bertelanjang pada tempat yang sunyi daripada manusia, atau di hadapan manusia yang harus menilik auratnya seperti istrinya dan gunditnya, tetapi menutup aurat pada tempat itu terafdal daripada bertelanjang. Inilah yang tersebut di dalam Mughni Khatib Syarbaini. Maksudnya, bolehkah orang mandi, baik mandi junub, hadas besar, haid, nifas, ataupun mandi biasa, dalam keadaan bukil dan tidak di dalam kamar? Jawabannya boleh, asal jangan ada yang melihat. Artinya di padang sunyi boleh aja, jangan ada yang melihat. Atau boleh aja mandinya bogil atau bertelanjang tapi di dalam kamar mandi, boleh. Atau boleh aja mandi bogil tanpa sehelai benang pun, walaupun kada di kamar mandi tetapi di tengah lapang, tapi yang melihat hanya orang yang boleh nikah atau orang yang boleh melihat dengan auratnya. Nang melihat itu kuitan, anak, dan sanak, mamarina, kai, ataupun laki sendiri. Muninya purun, nyepurun. Masalah hukum ya, hukum boleh ya, maksudnya itu. Selebihnya tuh purun, kada purun. Namun walaupun hukumnya boleh, tetapi tetap yang terbaik, tetap yang terafdal itu adalah batutup atau menutup aurat, setidaknya menutupi sawataini, menutupi dua kemaluan. Ini yang tersebut di dalam kitab Khatib Syarbaini. Nah, berikut kata jamaah daripada fuqaha. Mungkin ini jawaban daripada banyak pertanyaan dari benak orang tapi menanyakan malu. Berkata sejamaah daripada fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, tiada harus, berarti kada boleh telah, kada boleh mengambil wudu
bertelanjang. Nah, mandinya ya mun bodo jangan Maka kata Syekh Ibnu Hajar, tempatnya jika tiada baginya hajat kepada bertelanjang. Maksudnya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berwudu dalam keadaan bugil, dalam keadaan bertelanjang itu tidak boleh kalau memang tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, nang kayak apa kebutuhannya, ulun pun mencontohkan bingung. Orang baudu bertelanjang tapi ada kebutuhannya, bugil itu, nampak kebutuhannya itu ada tahap. Cuma seandainya toh, inya ada kebutuhan dengan bertelanjang itu, maka hukumnya kedahar. Silahkan aja wudu dalam keadaan telanjang. Tapi ingat, ini telanjang. Maka ketika orang berwudu tidak telanjang, tetapi hanya menutup sawataini, menutup dua kemaluan, bolehlah, kada haram lagi. Boleh aja. Kenapa? Karena kalimatnya yang tidak boleh itu adalah bertelanjang. Nah, adapun jika ada baginya hajat kepadanya, seperti takut ia akan percik air daripada kena kainnya, umpama nih hendak bodoh jar basah baju nih takutan banget percik kena banyu nih, bajunya larang. Kalau kira-kira mun baju murah kada kalau nenek nih rata-rata kira baju larang nenek nang kira-kira nang 5 jutaan gak lebih nenek ya. Kalau lah kalau takutan basah, kebutuhan kalau tuh pacul berataan bodoh bertelanjang tapi di dalam kamar mandi aja, mun di luar kamar mandi padahal orang gila bener ya Allah. Di dalam kamar mandi yang bapaculaina dalam kamar mandi nih bapacul lalu bodohnya bepulih-pulih aja bertelanjang, bolehlah itu kalau memang kebutuhan. Kata Imam Ibnu Hajar, maka haruslah baginya mengambil wudu bertelanjang. Boleh aja, boleh aja tak lah. Sama seperti mandi, sama lawan mandi kan. Masa orang mandi berbaju nang anu kanda, karena harus bertelanjang di dalam tempat yang sunyi daripada manusia karena sekurang-kurang garat. Maksudnya kaidahnya begini, nah ini bukan hanya mandi, ingat, bukan hanya mandi, tetapi kaidahnya boleh bagi seseorang itu baik laki-laki ataupun bini-bini bertelanjang, mau dalam keadaan mandi ataupun tidak dalam keadaan mandi, tetapi di ruangan yang tertutup hanya dia sendirian atau orang yang halal baginya, itu boleh. Ini bukan hanya mandi aja lah, bukan hanya bodoh. Contoh aja, kada jadi masalah musim panas, kada nyaman bang, mana awak uyuh kepanasan, masuk ke kamar, kunci kamar, buka AC, lalu bukuloyai lagi, ayo situnya seorangan di kamar, seorangan juga di kamar, kada dijual melihatnya, bolehlah, boleh. Sama lah lawan mandi, sama aja. Karena prinsipnya bukan masalah mandinya,
Masalahnya adalah boleh membuka seluruh tubuh atau telanjang kalau ada hajat. Lamun kada ada hajat, panas kada apa kada timbul betilanjang, hajat kada ada, nah itu kan boleh karena kada ada keperluan, kada ada sesuatu tujuan. Tapi mun orang kada ada tujuan napa jua. Nah sekurang-kurang tujuannya biasanya adalah supaya berdingin. Nang lain tuh mairingai lagi tujuannya begaru kan, apakah nabang diwas kedetahan makan daging getal. Mau juga kadanya bama Jepang nang getal. Sebalik alergi daging juga kada kawajar bila makan daging getal ini. Nah iya tapi hati hendak ya, kalau hati hendak kita ini kayak itu tuh bang dah hidup kita, padahal kita ini kaidahnya ada udah bahasanya janganlah berkata senang ketika sebuah kenikmatan membawa kemudaratan. Lebih bagus bertahan susah tapi demi untuk kenikmatan. Ada kita ini ayuha asal nyaman ha biar ha imbahnya ku arit, nah itu lain itu. Itu tuh kayak itu kalau rajin apabila lagi ya pokoknya biar ha pokoknya makan dulu, masalah mual, masalah sakit parut, masalah lain tuh duduk dulu nyaman aja di arit. Nah untuk kita ada orang jangan membawa nyamannya di kerongkongan aja satu mat, tapi begarunya ya Allah menikah hari ada sudah sakitnya ya kalau. Nah ya bini-bini dah kada tahan aku jer kayaknya nyamanan deh bang dah coba biar bayangkan ya Allah maka parut lapar gangannya gangan nangka talang pulang nangka belamak talang sambalnya sambal acan belimau mau ya Allah. Cuma bila imbah makan tuh teluyuk tak teluyuk tuh imbah makan tak kenapa parut sakit jer kenapa makan nangka sudah tahu aja orang mah kada boleh makan nangka kada tahu ya nangaran hendak biarhan kada kau maarit ya kada. Iya pian ya Allah makan behimat imbahnya taluyuknya 2 hari ada tak akun aja kita tak menulun kada akun bisa baik barit setumat aja asal kada sakit. Nah ada kita nih nyaman satu mat biar sakit imbahnya bebarangnya arit kah nampakah. Nah itu rajin kada tahan ma'arit ialah itu pian dalam agama atau dalam agama itu taat itu mudah aja. Kita ini taat ini mudah aja. Sembahyang insyaallah kadang kali, puasa kadang kali. Nang kali itu menjaga pantangan, nang menjaga jangan maksiat. Contohnya, ayo pantangan dijauhi jangan menguyak orang kawalah. Kada kawa aku jaga denguyak orang kan ya kalau apa lebih bagus taat sedikit daripada dibaringi dengan maksiat penguyaan daripada samalaman beribadah siang baca Quran tapi kemarian nongkrong di warung menguyai orang kan gitu tak. Napa hujungnya ya jadi penyakit. Kenapa pantangan yang dilanggar. Bahasa kehidupan kita obat itu kadada manfaatnya saharat apapun obat, saharat apapun doktor nang datang di langit kah bahasa kita tuh barang nang di bumi aja kadada manfaatnya kalau pantangan dilanggar. Ayo adalah manfaatnya. Nalah uja dokter nih makan ini obat nih paharatnya obat ini membagusnya apa.
cuma sebutin ya pandangan. Janganlah makan nang belemak. Makan ubat tapi sejam kemudian makan nang belemak, kira-kira adalah manfaatnya obat tuh? Tidak ada manfaat. Sama pian kayak itu tuh. Kita ini berbuat taat, berbuat ibadah rajin ya, tapi kena berbuat maksiat kada ada gunanya. Pantangan yang penting. Pantangan itu biar beribadah kada banyak, tapi jangan pengoyaan, jangan pairian, jangan penyarikan, jangan pemalar. Daripada ya Allah besokan kemarian mengaji, nuntut ilmu, guru harat-harat ke Jepang, kitab harat-harat ke Jepang, amalia harat-harat ke Jepang, tapi bang ya Allah penyarikannya liwer. Ya kalau ngalih banget. Padahal itu pantangan. Nah ini nih yang penting lawan kita. Yang penting itu adalah pantangan. Bermula telah berfatwa setengah fuqaha dengan haram jima bagi kena najis zakarnya. Maka kata Syekh Ibnu Hajar, tempat haram itu pada orang yang lain daripada salis, yakni yang senantiasa keluar kami, atau mazi, atau wadi, dan lain daripada orang yang mengetahui ia daripada adatnya akan bahwasanya air melemahkan ia akan zakarnya daripada jima, maka berkehendak kepadanya. Adapun orang yang tersebut itu, maka tiada haram atasnya jima serta kena najis zakarnya, dari karena bahwasanya telah menyatakan fuqaha dengan halal mewati perempuan yang mustahadah serta mengalir darahnya. Maksudnya ini sangat penting diketahui oleh bini-bini dan laki-laki. Ngapa kada tahu Jusidin membahasakan ini napa yuk? Padahal masalah sunat mandi, tapi ada hubungannya. Kita ulah dulu pertanyaan. Biar ulun bawa sebuah pemikiran. Pemikiran ini sebahagian orang dianggap tabu. Dianggap tabu itu karena sebenarnya karena kadang mengerti permasalahan. Napa yuk kayak ini? Ketika seseorang bicara tentang hubungan seksual, maka dikatakan tabu. Padahal dalam hasil penelitian para ilmuwan tentang hubungan rumah tangga, tentang hubungan suami istri, maka keharmonisan rumah tangga itu dipengaruhi 80% oleh hubungan seksual. Biarlah ulun bandir, karena itu sebenarnya 80% hubungan rumah tangga terganggu apabila hubungan seksual atau hubungan jima itu terganggu. Paham biar? Paham baik kalau leh nang doa nih. Nyakar tahu urusan doa anum itu. Lah, bila itu terganggu, maka rumah tangga akan terganggu. Terganggu baik pihak bini-bininya ataupun pihak laki-lakinya. Yang paling rentan adalah ketika pihak laki-lakinya merasa terganggu. Mohon maaf ya. Inilah sangat pentingnya bahasa orang sekarang, perempuan itu penting bisa merawat diri.
Bukan hanya perempuan, sebenarnya laki-laki pun harus perlu merawat diri. Bukan perawatan ke salon kata. Yang penting merawat diri. Contoh, kira-kira ulun bisa memastikan bini-bini itu kada bisa merawat diri. Kenapa? Setiap hari ke warung pencok, tiap hari memancok nang dipancok Kastela, Kanas, Bilongka. Nang dipancok Kastela, Kanas, Bilongka, Mangga. Itu iya kalau nyaman kalau leh, nyaman ya kalau nyaman bagi nang kada mengerti. Ya kalau karena ini kada bisa merawat diri. Tapi ketika orang mengerti, ini akan menjadi permasalahan. Paham biar? Paham. Ini akan mengganggu dan akan mengganggu keharmonisan. Aja pian terganggu pian. Keharmonisan rumah tangga terganggu. Kenapa keharmonisan rumah tangga terganggu? Karena ada yang terganggu. Karena ada yang terganggu. Gitu tak? Nah, maka akan jadi keluhan bagi laki-laki. Sebenarnya bukan hanya keluhan bagi laki-laki, kalau bini-bini menyadari pun itu akan menjadi keluhan bagi bini-bini tersebut. Maka terjadilah permasalahan. Bila laki-lakinya ranai, timbul bebini. Lalu bini-bininya berkata kepada keluarga dan yang lainnya, apa salahku? Ya kan? Nang laki kada mau jua bapada, nang bini bebangat. Mentang-mentang orang kada bapada berenai, bebangat, akhirnya terjadilah ipek ngarannya. Kacau kata, kacau. Dan ini pian banyak terjadi, ada nang ulun hadapi orang pintar. Bahasanya, ya kayak itu tadi, kenapa lagi kekurangan? Kekurangannya apa? Ternyata permasalahannya terganggu itu. Lah, terganggu itu. Nah, artinya apa? Artinya dua-dua belah pihak apabila terganggu hal itu, maka pasti akan mempengaruhi keadaan keharmonisan rumah tangga. Maka dibahaslah oleh para ulama, ujar ulama fikih, haram berhubungan intim atau berhubungan yang disebut dengan jima bagi nang kena najis zakarnya. Kalau orang zakarnya bernajis, kayak apa ya nang dimaksud zakar bernajis? Ulun ambil contoh ringan di sini, contoh ringan aja di sini. Ujar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nang haram itu bagi orang nang kada berpenyakit kada tiis bakami. Lalu berpuncalak basah lawan kami najis kalau lah najis. Apabila dalam keadaan najis maka hukumnya haram. Kita kembangkan permasalahan, bukan masalah kami tapi masalah lain. Karena dunia semakin modern dan penemuan-penemuan makin canggih, lalu adalah bahasa orang ini alat untuk anggap bahasanya memuaskan suami istri dalam berhubungan seksual, tetapi inya harus pakai minyak.
Umpama dele pakai minyak. Minyak apa? Minyak oles. Minyak oles. Tapi minyak olesnya ini dibikin dari bahan najis. Paham? Paham dia? Nah. Contoh, ini umpama aja. Dibikin dari bangkai, tulang belulang buaya. Bangkai buaya atau bangkai nang lain, najis kada bangkai itu. Najis. Sekarang dibikin minyak. Setelah dibikin minyak, maka itu menjadi alat. Ujar orang yang berjual, ini bagus dioliskan ke alat vital, dioliskan kepada burung perkutut, maka burung perkutut itu akan nyaring bunyinya. Nang biasa ya burung cekokor barang, nang biasa cekokor bama sah tetapi berbunyi, ini ranjak pindah ranjak berbunyi. Tapi barangnya najis, bolehlah haram. Katakan hukumnya haram. Atau kada minyak tapi najis juga. Contoh darah. Darah napa? Kalau umpama orang ada memberi saran biar perkasa. Biar perkasa. Bahasa kita tadi perkutut benyari bunyinya. Diolesi pakai darah ular. Ini umpama aja lah, karena sekarang kan orang ada minum darah ular, ada minum ini dan macam-macam. Itu tuh maksud ulun. Lalu ada nangge itu dioliskan dengan darah ular, najis, haram. Paham ya? Nah, tinggal pengembangan masalah aja. Apapun alat oles apabila bahannya najis, maka dibawa berhubungan intim, dibawa berhubungan suami istri, hukumnya haram kecuali darurat. Kecuali darurat itu dimapa. Umpama aja, mohon maaf ulun, darurat kerja musimnya penyakit nampak, penyakit diabetes, penyakit gula darah. Hasil penelitian, apabila laki-laki gula darahnya 400 sampai 500 bisa dipastikan loyo. Bisa dipastikan loyo. Tapi kada mati. Loyo lawan mati itu lain kalau lain. Lamun orang mati digulak-gulak kada bergerak. Alamun orang loyo digulak-gulak bergerak aja. Tapi nya kada kawa bebangun, nama awak nejar loyo ngarannya. Paham dia? Lalu ada nang menyarankan, ini bagus napa minyak, tapi minyaknya dari bahannya najis, Pak. Bolehlah, boleh. Kenapa? Darurat. Daripada tuh ungut sama pada tuh ungut. Ya kalau darurat. Nah, kemudian bagi bini-bini, ini di kitab ini. Nah, kalau memang orang itu sudah
kebiasaan keluar kami, keluar mazi, keluar wadi najis kada jadi masalah. Termasuk bini-bini mustahadah. Paham ya? Bini-bini itu kan ada ngarannya mustahadah. Mustahadah itu darah penyakit. Nang harus pian perhatikan, bini-bini haid maksimal 15 hari. Lebih daripada 15 hari itu darah mustahadah ngarannya, darah penyakit. Ketika darah penyakit itu ada najis kada? Najis. Bolehlah berhubungan intim. Ini kan masalah najis nih. Bolehlah berhubungan intim. Jawabannya boleh. Maka najis ya. Karena apa? Karena mustahabah. Jelas kalau lah, jelas. Kenapa? Karena ini banyak menimpa bini-bini. Kadang-kadang orang bini-bini penyakit miom. Penyakit miom ini bisa ke ini, bisa keluar darah terus. Kadang-kadang stres sedikit keluar darah. Haid kayak. Karena kita sudah tahu bini-bini kan bulan-bulannya teratur aja. Ini karena hanya penyakit miom, karena ada penyakit kista, karena ada penyakit sirpek. Kadang keluar. Pertanyaan, darah itu najis, kemudian bolehlah dibawa berhubungan badan, bolehlah dibawa berhubungan intim dengan suami dalam keadaan najis ini? Jawabannya boleh, halal. Tapi kalau darahnya darah haid, kalau darahnya darah nifas, hukumnya haram. Habis. Kemudian pasal pada menyatakan makruh mandi dan barang yang disebutkan sertanya. Setelah Datuk Kalampayan habis menjelaskan masalah-masalah sunat di dalam mandi hadas besar, beliau menjelaskan lagi makruh di dalam mandi. Pengertian makruh apabila dikerjakan tidak berdosa, tapi apabila ditinggalkan dia mendapat ganjaran pahala. Artinya tasarah aja. Hendak ditinggalkan makruh ini dapat ganjaran, bila inya digawe kada berdosa jua. Nah, bermula makruh berlebihan di dalam mencucurkan air pada mandi seperti pada wudu. Makruh dalam mandi junub, baik laki-laki, bini-bini, dan mandi-mandi yang lainnya berlebihan airnya. Umpama sakali kubui seimbir, iya kada? Berlebihan kali kan? Oh, sakali kubui seimbir, sakali kubui seimbir umai. Ini ngarannya berlebihan. Makruh. Berdosa kata. Menampak membuang-buang banyu. Itu benar. Kada wajar kami di padang sungai. Kalau memang merasa berlebihan mendapatkan banyu, aturan bisa merasakan. Kita ini musimnya kadang kemarau, ya kada.
merasakan betapa di saat kita musim kemarau ngalih mencari bunyi. Nah kawa merasakan nang kayak apa orang hidup di padang tandus itu tuh. Nang kayak apa orang hidup di padang pasir nang panas itu tuh. Di Somalia, di Nigeria, di Jamaika, di Sudan dan seterusnya. Itu nang ngalih-ngalih banyu aja tuh. Ya Allah, kita berhimat-himatlah membuang-buang banyu gitu. Kada berdosa memang, tapi kada ada rasa maafiki. Ada rasa maafiki. Nah sama baudu pun berlebih-lebihan hukumnya makruh. Membuka kerannya itu mendesau. Padahal kita kawa mau ukur kada mendesau kayak ini kan kawa separuh aja gina cukup sudah, jangan sampai berlebihan membuka keran kita. Ada keran yang deres banget tuh, ada kalau mendesau tuh jangan kayak itu bodoh. Kiripi kita atur dunang sekiranya jangan sampai berlebihan dalam memakai banyu. Kalau itu bayar alih pian kesian orang. Kesian, kada bayar jujar, munnya pakai leading bayar. Ya kalau lamun inya pakai mesin bayarlah, bayar juga, bayar listrik, bayar minyak, bayar juga. Makanya jangan dibuang-buang. Kada haram memang. Dan makruh mandi pada air yang tenang. Apa ya? Makruh mandi di telaga. Ada bisi telaga di belakang rumah, tapi kada mengalir kada makruh. Ada bisi kolam halus di belakang rumah, mandi junub di situ makruh. Kada mengalir. Dan demikian lagi wudu. Dan jika ada air itu banyak sekalipun, bukan hanya mandi, ternyata berudu di tempat yang tenang, di telaga yang tenang, itu hukumnya makruh. Kada bagus tuh. Coba kitalah membayangkan ini sama nang bodoh di air tenang nih, membayangkan kayak apa kada makruh, tapi ini insyaallah kada lagi, alhamdulillah. Coba kita ingat bahari kalau lah bakulam lumayan lah, kolamnya panjang sedikit lah, tapi tenang kada mengalir kalau tak kada mengalir. Lalu bodoh seekong hanyar datang di paumaan mau basumuha dah seekong datang main bola basumuha mencelupakan kepala di dalam kolam. Anda seekong menyikat betis berculup ke dalam kolam. Ya Allah, jaka pang betis artis ini buruk kuat, maka berculup bahari seekong bodoh situ, seekong ini berculup betis, seekong muha umum ya Allah. Kayak apa kada makruh coba pian itu. Makruh. Gitulah. Tapi alhamdulillah wayah ini kada lagi. Mun anda juga kan dosa bukolam lagi kan. Ulahnya menejek, ulah alirannya aja aman, sudah aman. Ini praktis alhamdulillah. Berdiri akan tong berdiri kawa berapa orang bodoh mun bukolam ni berapa ekong ada kawa banyunya nangka kayak itu juga isok kena di situ nang umpat minum kehausan aja datang minum nang bekas buruk koko tadi deh. Ya Allah ya Karim.
Ya kalau ingat kalau lain bahari itu menang kaya nang weni kan tapi ada lagi nggak tahu lagi nya. Jadi alhamdulillah pian alhamdulillah nikmat Allah. Walaupun air banyak, walaupun banyu tadi banyak ada. Banyak. Tapi tenang makruh karena sah tegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mandi di dalamnya. Nabi melarang mandi di dalam air yang tenang. Nang daur itu ya nang kolam ada nang bercabur mandi na iya amdo. Tah malam berendayan bercabur mandi di dalam kolam itu dilarang Rasulullah. Maka dikiaskan dengan mandi itu wudu, termasuk wudu karena ditakuti daripada tiap-tiap keduanya itu istighzar. Iyalah, istighzar itu kotor. Jelaslah, jelas kotor, bukan ditakuti lagi kotor. Melainkan jika ada air itu sangat luas. Anu ini gerakan gini, ini alhamdulillah itulah. Alhamdulillah, tapi belum sukses bang pemerintah nih. Belum coba kita masihlah ingatlah orang nambagana di pinggir sungai nih nang banyak nih. Ya Allah hendak berwudu soalnya lalu pasukan kuning. Bejurut pasukan kuning lalu nenek datang di hilis. Ya Allah ya Karim. Ya kalau padahal sayang pian ya Allah, sayang banget berisi sungai nikmat Allah Ta'ala, aturan jangan dirigati, nampak jangan diulah jamban. Menhagan mandi aja kada papa ayuha ini jamban di situ keluar becurut di hulu becurut kahilir nang dihilir eta tuyok. Tapi ini sampai sekarang pemerintah belum kawa mengatasi kesian. Ulun ada yang berpikir julun kayaknya pemerintah nilah di pinggir sungai ulahkan nanti 3 buah rumah ulahkan WC umum lawan banyu-banyunya isi akan kenapa no kawai orang aja mandi di sungai cuma untuk buang hajat kecil dan hajat besar di sini. Nah, kenapa kalau orang nang hendak menciok hagan mandi maka bewarung hagan menjarang banyu maka bewarung di pinggir sungai warungnya. Jarang di mana ini jar mau ambil bayinya di mana lagi kami jar pada di Batang sini. Yuk gapian bayangakan walaupun di Kaporet. Tahan ya kalau di Kaporet malam jernihnya berhasil, tapi bekas kelaluan pasukan kuning gitu tuh. Iya kada. Nah, cuma kita kadang-kadang kada sadar. Pemerintah juga belum kawa mengatasi, ada harus bukan melarang sama sekali pemerintah harus memberikan solusi juga. Karena mun dilarang sama sekali, kayak apa orang juga ulahkan nang ini sebuah bertiga ulahkan buah tiga lawan banyu-banyunya nah nyaman lagi nya kada terdangsar lagi ke Batang gitu tuh. Nah di sini walaupun ujar melainkan jika ada airnya itu sangat luas, wudu kada makruh lagi wudu di sungai kada makruh lagi. Kenapa? Airnya sudah luas. Namun tetap aja istighzar kotor. Sekira-kira tiada hasil daripada mandi atau wudu itu istighzar, maka tiadalah makruh yang demikian itu. Mun banyunya luas saja, walaupun kada mengalir umpamanya danau,
tapi danaunya itu luas saja kada makruh aja nak bodoh kada bapak hanya luas saja tuh. Habis kemudian dan makruh melebihi membasuh daripada 3 kali. 4 kalikah membasuh muha makruh, 4 kalikah membasuh tangan makruh. Besing haja lah, nggak ada sing haja lain. Dan makruh meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Makruh tuh langsung baudu haja berkumur-kumur dulu 3 kali. Baistinsyak dulu, masukkan banyu dulu ke hidung 3 kali. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebahagian ulama itu menghukumkan wajib berkumur-kumur dulu 3 kali, kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Karena apa? Karena ikhtilaf ulama pada wajib keduanya seperti pada wudu. Orang mandi ke itu juga berkumur-kumur, masukkan banyu ke hidung juga kayak orang wudu. Dan makruh bagi orang yang junub makan dan minum. Nah, ya Allah, talanggar bulan puasa, sahur dan tidur. Nah, talanggar nang tiap malam sungsung. Dan jima dahulu daripada membasuh fardu. Maksudnya nampak? Makruh bagi orang junub berjima tapi kada bebasuhan bakas sekali sudah. Itu maksudnya makruh. Ya kalau kan jam 10 mbahnya teguringan, hanya bangun jam 4 ia pulang. Ia pulang itu tak. Nah makruh itu tak kada bebasuhan. Dan mengambil wudu karena disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan yang demikian itu. Hendak memiliki itu mandi dulu bila kada basuh, bila kada wudu pada menghendaki akan jima. Dan karena mengikut fi'il Nabi akan yang demikian itu. Rasulullah itu kayak itu tuh. Pada menghendaki makan, tidur, Nabi itu kada mau sedin goreng, makan dalam keadaan junub udah mau sedin, tapi jarang jo Nabi. Pian tahulah Nabi itu sedin ke-7 subuh sahur. Ternyata benar dalam ilmu kesehatan, dalam teori kedokteran, orang berhubungan intim saat sahur subuh itu bagus. Gitu. Yang pertama dulu kada guring kada dalam keadaan junub. Itu untungnya. Nang tadi nampak nang anunya itu ternyata dalam kesehatan orang berjima itu bagus di waktu sahur atau di waktu subuh. Maka dikiaskan minum atas makan. Dan demikian lagi makruh bagi perempuan yang putus haid atau nipasnya makan dan minum. Maksudnya apa? Bini-bini sudah tiis belum mandi, makruh makan dan minum dan tidur dahulu daripada membasuh faraj dan mengambil wudu. Ini hari ini nah bini-bini tiis sudah nih. Nah maunya bila hendak makan tuh wudu tuh. Bila kada basuh barang dulu. Ini sudah tiis tuh basuh aja makan minum buring gitu. Habis kemudian syahdan barang siapa mandi dengan niat mandi fardu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ingat situ aja tuh. Silakan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Di muka ada
pertanyaan lah di belakang, di luar masalah boleh. Sebelah kanan, paham jelas? Paham jelas? Oh, di belakang. Belakang ada pertanyaan? Di muka? Di muka? Kedada. Hari ini Jumat, esok Sabtu, hari raya, hari Minggu. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kadosa beparayan gin lah. Hanya Jumat akan datang terus saja kita pengajian. Silakan, ada pertanyaan. Kedada, sebelah kanan. Kedada juga.